Diam itu kearifan, tetapi sangat sedikit orang yang melakukannya. Diam bisa menunjukkan keutamaan atau kebodohan seseorang. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau hendaklah ia diam." Kata-kata seperti senjata bisa melukai dan membunuh seseorang. Pepatah Arab mengatakan, keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Berhati-hatilah dengan diamnya seorang yang terluka karena kata-kata gibahmu. Dia akan bersabar dan menunggu waktu yang tepat, membalas kata-katamu dengan cara yang elegan. Sama halnya seperti anak panah yang dilepaskan. Kata yang diucapkan tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, kita harus belajar menggunakannya dengan benar. Karena orang yang tidak punya kendali atas perkataannya, maka orang itu akan selalu menempatkan dirinya dalam kesulitan. Mereka akan kehilangan kendali atas segalanya. Lihatlah sekelilingmu, berapa banyak orang yang terkena masalah hanya karena kata-kata. Banyak orang yang suka berkata untuk mempermalukan satu dengan yang lainnya. Terkadang mereka berbicara tanpa alasan hanya demi mendapatkan kesan dan konten. Orang yang disegani adalah orang tersebut paham tentang apa, kapan, di mana, dan berapa banyak yang harus dibicarakan. Filsuf kuno Pythagoras pernah menyatakan, orang bodoh dikenal dengan ucapan dan orang bijak dikenal dari diam. Demikian juga Lao Tzu menulis, mereka yang tahu tidak berbicara, mereka yang berbicara tidak tahu. Diam bukan berarti diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diam memiliki 3 tingkatan, yaitu diamnya orang yang berilmu, diamnya orang yang memang pendiam, dan yang terakhir adalah diamnya orang bodoh. Rasulullah bersabda, kalau engkau temukan seseorang yang sangat berwibawa dan banyak diamnya, ketahuilah, mungkin dia sudah memperoleh hikmah. Diam artinya tidak berbicara apapun tanpa alasan yang punya nilai. Berbicara jika hanya diperlukan atau jika punya nilai. Diam berarti punya tujuan dan fokus pada satu titik. Said Haidar Amuli mengatakan, ketika kita menutup mulut untuk tidak berbicara, berarti kita mengizinkan hati kita untuk berbicara lebih banyak. Salah satu pembicaraan hati adalah mengecam perilaku-perilaku yang kurang baik. Ketika mulut seseorang terlalu banyak bicara, ia tidak dapat mendengar suara hatinya. Suara hatinya tersumbat oleh riuhnya suara-suara mulutmu sendiri. Pada kesempatan ini saya akan mengulas dan memberitahukan kepada Anda 6 manfaat yang luar biasa dari diam, dan itu akan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Tetap ikuti video ini sampai akhir agar sama-sama mendapatkan insight menarik apa yang saya sampaikan. Nomor 1. Diam akan membuat lawan Anda bingung. Salah satu pejuang terhebat, Sun Tzu, berkata, orang yang menang adalah orang yang tahu kapan harus berbicara dan tahu kapan harus tidak berbicara. Sun Tzu mengalahkan ribuan musuh dengan kekuatan diamnya. Berkali-kali dia membuat musuhnya bingung dan berpikir keras dengan kekuatan diam yang dia pakai. Menurut Sun Tzu, ketika Anda diam akan membuat musuh bingung dan memikirkan tentang Anda dan semua rencana Anda. Musuh akan mulai berpikir tentang apa yang Anda lakukan dan apa langkah Anda selanjutnya. Karena mereka mulai merasa takut, dengan cara ini musuh akan kehilangan fokus pada tujuan mereka. 10 orang yang berbicara pasti lebih berisik daripada 1000 orang yang diam. Kadang, musuh lebih mudah mengalahkan kita karena kita terlalu berisik. Buatlah lawan bingung dengan diam dan menangkan pertempuran dengan gayamu sendiri. Nomor 2, diam akan membentuk fokus pada satu titik. Diam bukanlah kata tanpa kata-kata, tapi diam itu akan menghadirkan fokus. Orang pendiam biasanya punya banyak ide dan banyak hal yang akan dikatakan, tetapi mereka tidak berbicara kecuali bicara itu punya nilai. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda, atau jika Anda ingin mengerjakan proyek apapun, semua hal yang Anda lakukan untuk mendapatkan kesuksesan, kamu butuh fokus. Dan apa yang kamu butuhkan untuk memiliki fokus yang hebat dalam satu titik?
Anda harus berhenti fokus pada banyak hal dan tetap diam dan tenang pada satu titik fokus. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Elon Musk pada masa kecilnya terkenal sangat pendiam. Orang tua Elon Musk mengira dia punya masalah pada telinga, karena sebagian besar waktunya dia tidak bisa mendengarkan apa-apa. Jadi, orang tuanya membawa ke rumah sakit, tetapi dokter mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan akhirnya, mereka menemukan alasan mengapa dia tidak mendengarkan apapun. Karena dia belajar untuk fokus pada hanya satu titik. Sekarang Anda bisa melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan dia. Fokus pada satu titik akan menempatkan Anda pada keheningan yang mendalam. Dan keheningan yang mendalam itu akan membuat Anda untuk mencapai titik yang Anda inginkan. Nomor 3, diam akan mendapatkan perhatian orang. Bahaya yang sesungguhnya bukan pada orang-orang yang marah, tapi pada orang-orang yang diam. Orang yang marah dapat diukur hatinya. Orang yang diam tidak mudah ditakar akalnya. Dia seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting. Namun sebenarnya dia mendapat perhatian yang lebih dari orang lain. Saat kita diam, kita memberikan ruang untuk mendengarkan dan memperhatikan orang lain. Kita dapat memperhatikan lebih banyak hal dan mendengarkan lebih banyak kata ketika kita diam. Diam juga dapat menunjukkan kebijaksanaan dan kebesaran hati. Karena orang yang diam seringkali lebih memikirkan kata-kata mereka sebelum bicara. Diam juga dapat memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Seorang yang bisa diam dalam situasi yang sulit dan menantang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Diam juga dapat membuat kita terlihat misterius dan menarik. Karena orang lain cenderung ingin tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang diam. Dengan diam, kita dapat menciptakan kesan yang lebih dalam dan lebih kuat daripada saat kita berbicara. Diam dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk memperoleh perhatian orang. Diam dapat membuat orang lain merasa nyaman dan aman sehingga mereka lebih terbuka dan cenderung mempercayai kita. Nomor 4, diam akan membangun kepercayaan. Untuk mencapai kesuksesan kita harus membangun hubungan dengan orang sukses dan mengembangkan hubungan dengan mereka secara efektif. Bagi saya, membangun hubungan itu sangat penting dalam hidup. Jika ingin mengembangkan hubungan yang efektif dan ingin terhubung dengan orang yang sukses, apa yang kita butuhkan? Kita harus membangun kepercayaan, dan untuk membangun kepercayaan, maka kita harus mendengarkan dengan cermat. Itu yang dilakukan oleh orang sukses. Mereka tidak banyak bicara. Anda dapat melihat beberapa orang ketika mereka bertemu dengan orang sukses, mereka malah mulai mengobrol. Mereka malah sibuk membicarakan urusan mereka sendiri, tetapi kebanyakan orang sukses, mereka akan berfokus untuk mendengarkan orang sukses yang lain pada saat mereka berbicara. Ketika Anda mendengarkan mereka berbicara dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa mereka begitu berharga di mata Anda. Mereka akan merasa diri Anda sebagai orang yang dibutuhkan, dan dengan cara ini mereka sudah mendapat rasa percaya pada diri Anda. Nomor 5, diam akan membantu untuk bernegosiasi. Ketika orang lain diam, maka Anda akan bertanya-tanya apa yang mungkin mereka pikirkan. Jadi sekarang mari kita balik keadaan. Biarkan mereka yang bertanya-tanya tentang apa yang kita pikirkan. Mungkin Anda pernah mendapat tawaran pekerjaan, dan Anda ditanya tentang gaji ataupun perusahaan menawarkan angka gaji. Padahal Anda sebenarnya menginginkan lebih dari itu. Jangan langsung jawab. Jangan langsung mengatakan, baiklah, saya menerima tawaran itu. Atau jangan mengatakan juga, tidak, tawaran gajimu terlalu rendah. Cobalah untuk mengambil jeda dan diam sejenak. Efeknya adalah rasa ketidaknyamanan. Ada kemungkinan itu akan membuat orang lain akan merasa kehampaan. Dan akhirnya, dia mulai berbicara lebih. Biarkan mereka mengungkapkan informasi tambahan yang mungkin akan membantu Anda untuk bergerak maju dalam percakapan tersebut. Yang keenam, diam akan membangun kekuatan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku sekalipun tidak pernah menyesali diam, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Diam
sering dianggap sebagai kelemahan dalam komunikasi. Tapi sebenarnya diam juga membangun kekuatan dalam diri seseorang yang bisa memberikan waktu untuk merenung dan berpikir secara mendalam tentang suatu masalah atau situasi yang kita hadapi. Ketika seseorang diam, dia bisa fokus pada dirinya sendiri dan menghilangkan kebisingan dari luar. Hal ini bisa membantu seseorang untuk merenung tentang tujuan hidupnya dan mengembangkan visi yang jelas tentang masa depannya. Diam juga bisa membantu seseorang untuk menunjukkan kekuatan dalam kondisi sulit. Ketika seseorang diam dalam situasi yang penuh tekanan dan konflik, dia menunjukkan kebijaksanaan dan ketegasan. Diam bisa memberi kesempatan pada orang untuk mengatur pikirannya, mempertimbangkan kata-kata yang tepat, dan mengekspresikan dirinya dengan lebih efektif. Dengan demikian, diam bisa menjadi alat untuk seseorang untuk membangun kekuatan dalam komunikasi dan hubungan interpersonal. Diam adalah sebuah seni yang memerlukan kebijaksanaan dan kesabaran. Diam yang tepat dapat membuat orang lain memperhatikan kita, menghargai kemampuan kita, dan memahami cara berpikir kita. Diam juga dapat menunjukkan keberanian, kekuatan, kepemimpinan, kemampuan untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu. Jadi, mari kita gunakan kekuatan diam dengan bijaksana dan biarkan pesan kita sampai melalui keheningan yang indah. Terima kasih, semoga bermanfaat.